Dengan kemampuan yang diperoleh secara turun-temurun, Shinsei Franky meracik bermacam-macam tanaman obat yang didatangkan langsung dari Tiongkok menjadi ramuan herbal. Kemampuan beliau diperoleh dari almarhum ayahnya yang juga seorang Shinsei. Dari Tiongkok Utara pada sekitar tahun 1909 Masehi. Pada usia 8 tahun, beliau sudah mengenal 65% obat-obatan herbal Cina. Selain itu, beliau juga mempelajari kegunaan obat-obatan tersebut. Beberapa tahun kemudian, ayahnya mengajari ilmu deteksi penyakit melalui telapak tangan. Perlahan tapi pasti, beliau bisa mendeteksi segala jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti panas dalam sampai yang penyakit berbahaya seperti kanker. Kemudian, beliau mendapatkan sertifikat resmi tentang pengobatan Cina di Guangzhou. Kalau saya buka Shinsei Franky sebenarnya pada waktu tahun 60-an, saya ikut bapak itu sebenarnya saya sudah bisa praktek sendiri. Lalu tahun 70 lebih saya sudah mulai bergerak di bidang pengobatan sampai tahun 1995 saya datang ke Jakarta, saya buka prakteknya di Citrem. Yang pertama kali, tapi karena pasien-pasien saya yang dari Jakarta banyak, maka saya disarankan buka praktek di Jakarta, tidak di Citur lagi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan terus. Ya, karena saya sebagai Shinsei pun dari kecil memang kita diajar orang tua kita. Cuma dia hanya satu pesan. Hukum alam seorang Shinsei harus mematuhi. Jikalau tidak mematuhi hukum alam, kelak bukan kita yang kena, tetapi anak cucu kita yang akan menembus karma kita. Maka sampai sekarang, seusia saya sudah 69, saya pun hati-hati, saya tidak ingin menyusahkan anak saya sendiri. Kedua, saya tidak ingin melanggar hukum Tuhan. Makanya aturan Tuhan saya jalankan, peraturan Tuhan saya jalankan, sehingga insya Allah orang yang memerlukan tenaga obat saya ini, Tuhan campur tangan. Segala sesuatu jika Tuhan campur tangan, makanya saya rasa hal apapun akan terselesaikan. Profesor Franky SM adalah seorang Shinsei yang tidak hanya mengobati dengan ramuan tradisional, tetapi beliau juga melakukan pendekatan terhadap Tuhan dalam melakukan pengobatan. Karena menurut beliau, pengobatan dengan campur tangan dari Tuhan akan membuat penyakit pasien sembuh total. Sebagai seorang Shinsei, Profesor Franky SM menggunakan ramuan-ramuan tradisional yang beliau datangkan langsung dari Tiongkok. Obat-obatan atau tindakan dari medis pun akan beliau sarankan apabila memang diperlukan. Karena apabila penyakit yang diderita oleh pasien sudah stadium lanjut, maka dengan gabungan herbal dan medis, insya Allah penyakit akan bisa teratasi. Kaisar Fuxi pada tahun 3852 sebelum Masehi, dia menulis sebuah buku yang berjudul I Ching atau Book of Chance yang menyangkut tentang keseimbangan yin dan yang. Pada waktu itu, buku ini di dalam bukunya tertera sangat banyak syarat-syarat pola hidup manusia yang baik. Buku tersebut pada tahun 3494 jatuhlah ke Kaisar Senung yang ahli pengobatan herbal. Pada waktu itu Kaisar Senung itu bergabungkan pengobatan antara herbal dengan yin yang. Nah, setelah itu buku tersebut dia jatuhlah
kepada Kaisar Huangti pada tahun 2689 sebelum Masehi. Pada waktu itu Huangti itu menerima buku itu dari I Ching menjadi Nei Ching atau The Yellow Imperial Inner Classic. Dari buku ketiga di ataslah yang kini menjadi dasar pengobatan tradisional Cina. Dan buku-buku tersebut kemudian ditulis ulang pada abad keempat sebelum Masehi. Setelah itulah Kaisar Tang yang memimpin Cina pada tahun 529. Kaisar Tang itu mendirikan sebuah rumah sekolah pendidikan kesehatan, yaitu diberi nama Taisu. Taisu pada jalan sampai tahun 581. Setelah itu pendidikan TCM itulah sampai sekarang turun sampai sekarang ini.